Izin karena di luar ruangan kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rapat internal yang dipimpin Bapak Presiden dan saya didampingi oleh Bapak Menteri Agama dan Kepala BNPB membahas tentang perkembangan dan penanganan kasus penyakit mulut dan kuku. Dari hasil pembahasan, maka dapat disetujui bahwa pertama, untuk daerah berbasis level mikro seperti di penanganan COVID di PPKM, ini akan diberikan larangan daripada hewan hidup, dalam hal ini sapi, untuk bergerak. Itu di daerah level kecamatan yang terdampak daripada penyakit kuku mulut atau kita sebut daerah merah. Daerah merah ini ada di 1.765 dari 4.614 kecamatan atau di 38%. Seluruhnya detail nanti akan dimasukkan dalam instruksi Mendagri. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden sudah menyetujui struktur daripada Satgas Penanganan PMK yang nanti akan dipimpin oleh Kepala BNPB dan nanti diwakili wakilnya antara lain dari Dirjen Peternakan, kemudian Dirjen Bina Bangda Kemdagri, dari Deputi Kemenko dan Asops Kapolri dan Panglima TNI. Struktur ini mirror dengan penanganan COVID. Kemudian juga disetujui untuk pengadaan vaksin yang khusus untuk tahun ini itu sekitar 29 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN. Kemudian Bapak Presiden juga memberikan arahan bahwa untuk obat-obatan juga untuk terus disiapkan dan jumlah vaksinator juga dilengkapi dan seluruh mekanisme yang harus dijaga selain pergeseran daripada hewan juga kontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan, artinya biohazard melalui desinfektan itu penting karena kita juga melihat agar carrier daripada virus ini untuk terus dijaga. Selanjutnya terkait dengan pergantian, terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti, terutama untuk peternak UMKM itu sebesar 10 juta rupiah per sapi. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Kepala Satgas BNPB, selanjutnya Mbak Menteri Agama terkait dengan mendekati Hari Raya Kurban nanti. Silakan Pak Kasatgas. Terima kasih yang terhormat Bapak Menko, Bapak Menteri Agama, rekan-rekan media sekalian. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menko, kami dari BNPB segera akan bekerja. Satgas ini, satgasnya lengkap, ada dari unsur Kementerian Dalam Negeri, ada unsur Kementerian Perekonomian, ada dari Kementerian Pertanian, kemudian juga ada unsur TNI dan Polri. Tentu saja dalam bertugas ini kami akan berusaha secepat mungkin karena kita sudah punya model pada saat penanganan COVID sehingga hal-hal yang dilakukan saat penanganan COVID-19 yang saat ini juga masih berjalan, ini akan kami terapkan dalam penanganan mulut dan kuku. Kemudian tentu saja setelah ini akan dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan turun ke daerah, khususnya daerah-daerah yang merah, sehingga mohon dari aparat pemerintah daerah, para gubernur, bupati, wali kota menyiapkan sehingga kita bersama-sama bisa menangani penyakit mulut dan kuku pada ternak di Indonesia ini dengan secepat mungkin. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Agama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan sedikit saja, sebagaimana kita tahu menjelang dan pada Idul Adha dan 3 hari Tasrek, di Idul Adha pasti kebutuhan hewan ternak terutama sapi dan kambing itu akan tinggi. Tapi mengingat wabah PMK ini, kita akan di Kementerian Agama akan melakukan pengaturan terkait bagaimana korban hewan-hewan ternak dalam masa pandemi PMK ini. Nah, kita sudah menemukan beberapa fatwa misalnya, tapi tetap nanti kita akan koordinasikan dengan
ormas Islam agar kita dibantu untuk menyampaikan kepada masyarakat, dan bahwa yang utama adalah perlu disampaikan hukum korban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, jadi bukan wajib. Artinya jika dalam kondisi tertentu korban ini tidak bisa dilaksanakan, maka kita tidak boleh memaksakan, akan dicarikan alternatif yang lain tentu saja. Dan ini dalam 1-2 hari ini kita akan segera koordinasikan dengan ormas-ormas Islam agar bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada publik apa hukumnya korban dan bagaimana korban dalam situasi seperti sekarang di mana wabah PMK ini sedang menjangkiti Indonesia. Dan selebihnya tentu kita akan mengikuti aturan-aturan nanti yang dikeluarkan oleh BNPB dan bawahan Pak Menko. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.